Ayo ini Pak. Bapak ini diam-diam ini. Jangan sampai saya yang teriak baru. Kamu ikut. Yeay. Inaw-naw. Wah. 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 Sudah gampang oh. Sudah gampang oh. Sudah gampang oh. Pemasangan kayu kering. Setelah itu baru sudah gampang. Sudah gampang. Sudah gampang. Dari 2 minggu lalu sampai saat ini hanya tinggal kita 2 hari. Besok siap, besok kan hari Rabu ya. Itu siap apa yang kerja kita di sini. Kita sebenarnya sampaikan. Kalau hari Kamis itu kami tidak ada kerja di sini. Hari Kamis itu kan siap masing-masing tempat jemaat. Setelah itu jam-jam begini itu kita drop. Mungkin kereta atau pickup kita ambil itu jam-jam begini itu drop dengan hewan yang ada kita drop. Semua hewan itu sudah ada di sini. Kalau lampu-lampu tenda segala macam itu sudah mulai besok mereka akan pasang ini semua. Biar tanah tidak rata seperti ini tapi kita pasang. Pembangunan teras depan cor sudah selesai, acian sudah selesai, kabel instalasi Sudah selesai. ini sudah dalam ruangan ini. Untuk kabel sudah di atas, untuk bolong sudah, kabel sudah, kabel sudah untuk ruangan ini ya. Acian sudah di dalam, kabel sudah. Mohon doakan untuk pembayaran PLN ini ya, yang pemasangan kabel sudah selesai. Ada sebagian sedikit kabel yang kurang, jadi mohon doakan. Kemungkinan besok dorang pasang pelapon. Halo, Shalom Bapak Ibu. Sudah lama sejak saya buat rekaman dulu dalam seri ini tentang teologi perjanjian lama, karena ada cuti sedikit di Amerika Serikat 3 minggu dan saya baru kembali dari Papua. Dan kita akan lanjutkan dalam seri ini dengan teologi Yosua, kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, dan kitab Rut. Nah, kita masuk materi yang susah. Selama beberapa tahun perjanjian Allah belum digenapi, yaitu perjanjian mengenai tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Ada waktu perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Ada 40 tahun berjalan-jalan dalam padang gunung. Ada banyak keluhan dari bangsa Israel, banyak ketidaksetiaan. Banyak kali mereka tidak taat kepada Allah. Itu susah bagi Musa sebagai pemimpin. Kejahatan mereka sudah sampai ke kepenuhan yang 100%. Tidak ada kemungkinan mereka akan bertobat. Mereka harus dihanguskan. Kita mulai dengan kitab
Yosua kita lihat yang pertama Allah berperang bagi umatnya. Allah berperang bagi umatnya. Kita lihat itu dalam Yosua pasal 1 sampai pasal 12. Kita sudah membaca dalam kitab Kejadian, bilangan bahwa Allah berperang bagi umatnya. Allah mengalahkan suku Amalek. Ini sebenarnya bukan Kejadian, kitab Keluaran. Dan orang-orang yang melawan Musa dan suku Moab dan Amon yang melawan Israel. Jadi Allah berperang bagi umatnya. Allah berperang lagi bagi umatnya di kitab Yosua. Dia memanggil Yosua sebagai pengganti Musa. Allah menguatkan Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindakkanlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua dipanggil menggantikan, dia sudah dipersiapkan. Sekarang dia dipanggil untuk menggantikan Musa, tetapi yang penting Allah akan berperang. Allah bertindak beberapa kali untuk membuktikan, untuk menyatakan bahwa memang dia yang berperang, dia yang kasih kemenangan kepada umatnya. Bagi Yosua seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa juga, janji-janji Allah harus dipercayai dan dikejar dengan iman. Mata-mata diutus lagi dan disembunyikan dan diselamatkan oleh seorang perempuan namanya Rahab. Sudah ada dampak kepada bangsa kafir. Ada orang yang takut akan Tuhan karena mereka dengar bahwa Tuhan mengalahkan, menghanguskan Mesir, bangsa itu yang besar. Dan sebenarnya Rahab ini satu-satunya yang mendengar itu dan percaya. Dia mau ikut umat Allah. Dan Rahab menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Nanti kita lihat namanya dalam genealogi kronologis dalam kitab Rut nanti. Allah bukan dewa yang terbatas ke tempat atau waktu. Rahab mengatakan di Yosua pasal 2 ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Allah tidak terbatas seperti dewa-dewi. Ada dewi kota ini, dewa kota itu. Mereka terbatas ke dewa itu, ke kota itu. Tetapi Allah tidak terbatas. Rahab tahu itu dan dia percaya ini Allah langit dan bumi. Nah, kemudian seperti Israel menyeberang laut dari Mesir dalam tanah kering, sekarang mereka menyeberang sungai Yordan dalam tanah kering. Hal ini mengingatkan umat Allah bahwa Allah akan berperang bagi mereka. Tetapi mereka harus ingat bahwa ada keharusan kekudusan. Mereka harus disunat sebagai generasi baru untuk ikut peraturan kepada Abraham untuk umat Allah. Kemudian mereka harus merayakan hari raya Paskah untuk mengingat keselamatan mereka. Jadi mereka ikut peraturan Tuhan, mereka ikut hukum Taurat oleh karena diselamatkan. Jadi mereka ingat hari Paskah itu mereka keluar dari Mesir. Dan Yosua ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan, itu luar biasa. Seperti Musa harus melepaskan sandalnya di depan Allah di gunung Sinai. Yosua harus melepaskan sandalnya di depan panglima bala tentara ini. Nah, ada kemungkinan pribadi ini adalah Yesus dalam bentuk prainkarnasi. Jadi
mungkin kita tidak tahu dengan 100%, tetapi mungkin itu Yesus yang menyatakan diri kepada Yosua. Dia harus melepaskan sandalnya oleh karena dia berdiri di dalam tanah kudus. Nah, dalam cerita perang di Yosua pasal 6 sampai 12 kita melihat bahwa Allah akan berperang bagi umatnya selama mereka taat kepada perjanjian. Ini dilihat dalam Yeriko dan Ai setelah Aham dihukum. Jadi mereka dulu dikalahkan oleh orang Ai oleh karena ada dosa di dalam perkemahan itu. Jadi mereka harus 100% berkomitmen kepada Tuhan dan ikut peraturannya sebagai umatnya untuk diberkati. Mazmur pasal 14 ayat 4 mengatakan mengacu kepada kemenangan bangsa Israel dan mengatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Tuhan yang berperang untuk umatnya, dia yang kasih kemenangan, dia yang membiarkan mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di dalam tanah perjanjian. Tema yang kedua, tema besar yang kedua dalam kitab Yosua adalah tanah perjanjian dan istirahat rohani. Tanah perjanjian adalah tema besar di kitab ini, dan bagaimana umat Israel dapat istirahat. Mereka bisa dapat istirahat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa istirahat itu sebenarnya belum digenapi oleh Yosua, masih ada, dan kita sebagai umat Tuhan di dalam Yesus Kristus masih menunggu istirahat ini. Pasal 3 ayat 12 sampai 14 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan hal lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dan dalam pasal 4 ayat 1 sampai 10 penulis kitab Ibrani menjelaskan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian atau istirahat, ya, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan peraturan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka
masuk ke dalam perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian atau istirahat, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, masih ada istirahat, masih ada perhentian rohani. Istirahat ini hanya boleh ditemukan dalam Yesus Kristus. Jadi belum sebenarnya dalam Yosua, walaupun itu tema besar, mereka mau ke tanah istirahat, tanah perhentian, mereka belum dapat, belum digenapi. Itu digenapi dalam Yesus Kristus dan kita masih mengantisipasi itu, kita masih menantikan itu. Yesus akan kembali dan kita akan terima perhentian itu. Tema yang ketiga berkaitan dengan itu adalah Allah memberikan warisannya. Nah, dalam Yosua pasal 13 sampai 21 kita membaca bahwa Allah memberikan warisannya kepada umatnya dan suku Lewi diberikan kota khusus karena warisan mereka adalah Tuhan sendiri. Tetapi mereka diberikan kota. Jadi suku-suku lain tanah itu dibagikan sebagai warisan suku-suku sepertinya. Nah, dalam Kristus kita juga ada warisan, bukan tanah, tetapi yang lebih luar biasa. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17 mengatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ada warisan dalam Kristus. Maupun itu sama dengan warisan yang diberikan kepada Kristus, karena kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena darah Yesus Kristus, kita masuk umat Allah dan menantikan, menunggu warisan yang akan diberikan kepada kita. Luar biasa. Efesus pasal 1 ayat 11 dan 14 mengatakan lebih jelas lagi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada warisan yang kita akan dapat, dan kita bisa dapat itu, dan itu dimeteraikan, dijanjikan, dijaminan oleh Roh Kudus bagi kita sebagai anak-anak Allah. Tema yang terakhir, yang besar, yang terakhir, mungkin ada tema-tema lain, tetapi untuk sesi ini kita lihat 4 tema, adalah keperluan komitmen sebagai umat Allah dalam Yosua pasal 22 sampai 24. Keperluan komitmen sebagai umat Allah. Di dalam Tuhan kita adalah umatnya. Oleh karena kita adalah umatnya, kita harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Ini ditemukan dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Yesus maupun Rasul Paulus mengajar begitu. Kita tidak ikut peraturan Allah untuk menjadi umatnya. Kita ikut peraturan Allah oleh karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita dan menyebut kita umatnya. Kita melihat prinsip ini dalam Yosua pasal 22 sampai 24.
oleh karena Allah berperang bagi Israel yang menggenapi semua janji Allah, umatnya harus taat kepada hukum Taurat dan menolak dewa-dewi dalam bangsa-bangsa sekeliling mereka. Yosua pasal 23 ayat 6, kuatkanlah benar-benar hatimu dan memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kita ikut hukum Taurat. Ini dijelaskan dalam kitab Keluaran, khususnya pasal 19. Ingat, mereka disebut umat Allah sebelum mereka diberikan hukum Taurat. Jadi seperti itu, umat Allah harus berkomitmen kepada Tuhan karena mereka sudah diselamatkan, sudah diberikan tanah itu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan identitas mereka sebagai umat Allah, mereka harus taat. Bukan untuk menjadi umat Allah mereka taat, tetapi oleh karena mereka sudah disebut umat Allah, mereka harus taat. Jadi harus ada komitmen untuk percaya kepada Allah. Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan sesi rumahnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua menantang mereka harus pilih, mau hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah, atau hidup sesuai dengan bangsa-bangsa ini dan dewa-dewi ini. Tetapi aku, Yosua mengatakan, aku dan sesi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini beberapa tema dalam kitab Yosua yang luar biasa. Jadi Allah berperang, tetapi oleh karena itu mereka harus ingat. Jadi mereka harus setia terhadap Tuhan dan taat kepada Tuhan, karena Allah sudah memberikan tanah perhentian atau tanah istirahat. Nah, sebenarnya dalam Kristus itu belum digenapi, itu digenapi oleh karena salib, tetapi belum digenapi 100%. Itu akan digenapi pada waktu Yesus datang kembali. Nah, ada beberapa tema besar dari kitab Hakim-Hakim, dan kitab ini menarik karena itu seperti spiral, lebih jahat, lebih kacau lagi kita akan lihat. Nah, tema yang pertama, bahaya membuat apa yang sesuai dengan kemauan sendiri. Seperti yang saya jelaskan, ada siklus yang jelas di dalam kitab Hakim-Hakim, seperti sebuah spiral yang turun terus ke kekacauan. Bangsa Israel dalam siklus ini, bangsa Israel sudah diam di dalam tanah perjanjian, tetapi setelah Yosua meninggal, mereka mulai ikut teladan bangsa-bangsa yang masih ada di situ. Mereka berbuat dosa dan menyembah berhala. Kemudian Allah menghukum mereka dan mengirim musuh untuk melawan mereka dan menindas mereka. Kemudian Israel minta keselamatan dari Allah dan bertobat, dan Allah mengutus seorang hakim untuk menyelamatkan mereka dan memimpin mereka. Mereka aman selama kepemimpinan hakim itu. Setelah hakim itu meninggal, mereka berbuat dosa lagi dan siklus itu mulai lagi. Hakim 2 pasal 2 ayat 16 sampai 19 menjelaskan siklus ini. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dan tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengar perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ingatlah bahwa di dalam kitab Yosua, Tuhan sudah perintah jangan menyimpang dari jalan ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka sudah. Ayat 18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka,
maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi kita lihat siklus ini, hukuman dan pertobatan. Ini satu tema besar lagi, hukuman dan pertobatan. Tidak ada istirahat karena tidak ada ketaatan yang murni. Tidak ada perhentian karena tidak ada ketaatan yang murni. Allah mengutus Barak, Gideon, Tola, Yefta, Simpson, dan lain-lain. Ada waktu sementara Israel aman, tetapi mereka menjadi lebih jahat lagi. Berspiral ke kejahatan dan kekecauan yang serius. Kesimpulan situasi ada di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seperti ini mempersiapkan pembaca untuk 1 Samuel dan 2 Samuel. Dalam 1 Samuel kita akan ketemu Nabi Samuel yang menjadi transisi antara zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja, sampai raja yang terbesar itu Daud. Nah, kita akan lihat itu nanti. Dan kita lihat tema yang besar yang ketiga, ibadah kepada Allah yang tidak bercampur. Kita belajar dari kitab ini bahwa persembahan kepada Allah tidak boleh bercampur kepada dewa-dewi lain. Kita harus beribadah kepada Allah dengan segenap hati. Mazmur pasal 86 ayat 11 mengatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Masalah di zaman hakim-hakim adalah hati mereka dan kasih mereka tercampur, tidak murni kepada Allah sendiri. Dan ada kitab kecil, kitab Rut, yang seperti satu terang di dalam kegelapan, dan kita akan belajar di situ bahwa Allah setia dalam rencananya dengan umatnya. Dia siap memakai orang Moab sebagai nenek Raja Daud, sama seperti Rahab dipakai. Jadi Allah siap terhadap perjanjiannya sampai dia siap untuk memanggil dan memakai orang kafir, orang yang dari luar untuk masuk dalam umatnya. Dan puji Tuhan, Allah tetap buat itu dengan suku-suku seperti suku saya dan suku Bapak Ibu. Kita di luar suku Israel tetapi dimasukkan dalam umat Allah, dalam akar dan pohon Yesus Kristus. Dan Allah setia terhadap orang setia. Orang yang mengasihi Allah membuktikan bahwa mereka dimiliki Allah. Jadi seperti Boaz, Ruth, Naomi, mereka setia terhadap Tuhan dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang kacau, tetapi mereka tetap setia. Ini dalam zaman hakim-hakim yang kita sudah lihat di kitab sebelumnya itu kacau. Setiap orang berbuat sesuai dengan keinginan kemauan sendiri, tetapi kecuali beberapa orang. Nah, jadi tema yang penting dalam Rut, dalam situasi yang kacau, zaman hakim ada kelaparan dalam Bethlehem, Allah bekerja dan menjaga perjanjiannya. Allah selalu setia. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa diterapkan dari kitab-kitab ini? Yang pertama, kita hanya bisa melihat berkat dalam kehidupan kita jika kita bergantung kepada Allah 100%. Kita tidak boleh bergeser dari jalan yang ditentukan oleh Allah. Hanya jika kita bertahan dalam kesetiaan kepada Yesus ada kemenangan. Tuhan berperang bagi kita. Kita tidak boleh lupa itu. Tuhan yang berperang, bukan kita.
kemenangan bagi kita bukan oleh karena kemampuan atau kekuatan kita sendiri, itu oleh karena Tuhan berkarya. Yang kedua, Yesus adalah tanah perjanjian kita. Kita tidak lagi terobsesi dengan tanah kudus atau tanah perjanjian. Yesus adalah tanah perjanjian itu. Kita lihat itu dalam Ibrani pasal 4. Tanah perjanjian atau istirahat atau hari perhentian itu belum ada. Yesus adalah tanah perjanjian kita. Kita menantikan, menunggu Yesus kembali. Dan yang ketiga, kita harus ikut peraturan dan teladan Yesus karena kita diselamatkan dan dipanggil keluar dari dunia yang jahat ini dan bisa memuliakan Yesus. Kita taat oleh karena kita diselamatkan, bukan terbalik. Kita taat untuk diselamatkan, bukan. Kita taat oleh karena kita diselamatkan. Dan yang terakhir, Yesus harus menjadi satu-satunya dalam hati dan pikiran dan kehidupan kita. Kita tidak boleh mencampurkan kepercayaan dan persembahan kita kepada berhala lain. Hanya Yesus layak dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi ini sebagian sejarah yang penting dalam sejarah keselamatan, karena kita lihat bangsa Israel semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia terhadap perjanjiannya. Jadi itu akan dilihat dalam pemberontakan yang terakhir. Mereka tidak mau Allah menjadi raja mereka sendiri lagi. Mereka mau raja sendiri, menjadi seperti bangsa lain. Ini dalam 1 Samuel. Allah membiarkan itu, tetapi juga memanggil satu raja yang luar biasa yang menjadi bayangan untuk raja di atas segala raja. Jadi Daud menjadi bayangan untuk anak Daud, Yesus Kristus. Jadi Allah selalu setia dalam rencananya walaupun umatnya tidak, karena rencana Allah tidak boleh didiakan. Jadi itu teologi kitab Yosua, kitab Hakim dan kitab Rut. Tuhan memberkati.